Hai semuanya, perkenalkan nama aku Esterina Septiani Siagian. Aku akan menceritakan pengalaman PKL aku Day 4 di salah satu rumah sakit yang ada di Depok. Nah guys, khusus hari ini aku masuk di shift pagi dari jam 7 sampai jam 2. Cuman aku pribadi masuknya lebih awal. Aku masuk di jam 6 lewat 10. Karena aku suka aja kalau misalnya datang lebih cepet guys. Dan juga aku bisa sekalian berharap bisa ngebantu-bantu kakaknya gitu. Oh iya guys, hari ini aku happy banget karena tindakannya lebih banyak daripada kemarin. Aku udah tulis di buku jurnal dan juga di buku tulis serta di tugas-tugas lainnya. Aku bener-bener seneng banget karena tindakannya tuh lebih banyak daripada kemarin. Jadi aku ngerasa lebih banyak ngebantu kakaknya dan juga aku ngerasa kalau misalnya pengalamannya jadi bertambah. Terus juga ilmunya jadi bertambah juga, yang tadinya aku nggak tahu jadi lebih tahu. Nah sekarang aku langsung aja ceritain aktivitas aku selama PKL tuh ngapain aja ya guys. Oke, pertama aku masuk di jam 6 lewat 10. Setelah itu aku langsung ke lift dan naik ke ruangan aku. Setelah itu aku ketemu ke kakaknya, aku salim dan sapa. Setelah itu aku langsung ke ruangan keperawatan. Aku taruh semua barang-barang aku dan aku prepare. Nah abis itu aku langsung ke kakaknya lagi. Aku nanya, "Kak, ada yang bisa dibantu nggak?" gitu. Terus kata kakaknya, nggak apa-apa deh, istirahat dulu aja, makan dulu, sarapan dulu. Dan di situ aku baru notice kalau misalnya aku datangnya cepet banget, bahkan kakaknya aja belum operan. Jadi yang aku tanya tadi tuh masih kakak-kakak yang shift malam, belum operan ke shift pagi, gitu guys. Nah setelah itu temen aku datang, terus kakak-kakaknya juga datang juga. Lanjut ke operan, aku langsung nulis data-data pasien, terus segala macamnya di buku tulis. Terus yang pertama aku ada observasi mengatur tetesan infus. Jadi itu aku sambil keliling mengecek pasien bareng kakak-kakak perawatnya. Jadi aku kakak perawatnya lagi keliling sama pasien, aku ikut. Kakak perawatnya tuh sambil kayak ngecek infusnya, terus tanya-tanya keadaan pasiennya gitu. Dan setelah melakukan tindakan tersebut, aku langsung lanjut melakukan TTV, tanda-tanda vital. Aku ngecek tensinya, suhunya, pernafasannya, nadinya, SpO2-nya. Terus aku tulis di buku tulis seperti biasa, buat aku kasih tauin data-datanya ke kakak-kakaknya buat disalin sama aku sendiri juga. Terus udah selesai melakukan tindakan tersebut, aku kayak nyalin hasilnya berapa-berapa ke buku data kakak perawatnya. Nah udah selesai, aku langsung observasi melepas infus sama kakaknya. Terus juga ada salah satu pasien yang tangannya bengkak guys karena infus. Jadi pas lagi dipegang tuh dia ngerasa nyeri. Jadi aku disuruh sama kakaknya buat mengompres tangan pasien, tapi kata kakaknya pakai handscoon aja deh. Nah aku bingung kan kenapa pakai handscoon, kayak ngompres pakai handscoon gitu. Ternyata handscoonnya diisi pakai air hangat guys. Jadi handscoon diisi air hangat, terus nanti diikat baru ditempel ke tangan pasien. Nah aku ngelakuinnya sama temen aku, terus aku kasih handscoonnya, aku ikat dulu. Handscoonnya udah aku ikat, aku kasih ke apa ya, keluarga pasien. Ibu, ini handscoonnya boleh dikompres ke tangan bapaknya. Oh iya sus gitu. Terus udah dikompres tangan bapaknya. Terus lanjut aku balik ke aku balik ke kakak-kakaknya. Nah lanjut, setelah melakukan tindakan tersebut, aku diajak kakak-kakaknya untuk menjemput pasien dari ruang operasi ke ruang tempat PKL aku ini. Jadi aku tuh bawa tempat tidur, kita masukin ke lift berangkarnya. Terus nanti aku bertiga, aku, kakak perawatnya, sama pas sapam. Nah terus kita bawa bednya ke lift, terus turun ke lantai bawah, terus kita samperin pasiennya dari ruang operasi. Terus kita bawa lagi ke ruangan kita naik lagi, terus kita posisikan bednya seperti semula biar ibunya nyaman semuanya. Terus udah kalau udah rapi pasiennya, baru aku balik lagi ke kakak perawatnya. Dan itu seru banget karena aku ikutan ngedorong pasiennya, terus juga aku ikut kayak kakak-kakaknya buat angkat pasiennya gitu. Itu bener-bener seru banget. Aku kayak seru banget pokoknya. Setelah itu aku juga ada membereskan berangkar atau tempat tidur pasien, kayak spray sarung bantal dan selimutnya itu aku kayak bersihin karena pasiennya udah pulang kalau nggak salah. Jadi aku disuruh buat ngebersihin spraynya dan
kayak spraynya juga udah kotor kan guys, udah ada darah-darahnya juga. Itu aku bersihin, terus aku taruh spray, selimut, perlaknya, semuanya pokoknya ke tempat bagian belakang kain-kain kotor gitu. Nah setelah itu aku ada menyiapkan tempat tidur. Di situ aku ngelakuinnya sama temen aku berdua, dan kita tuh ngambil dulu selimutnya, spraynya, pokoknya semuanya itu alat-alatnya, terus kita bawa ke ruangan yang kakaknya suruh, terus kita pasangin tempat tidurnya pakai spray yang udah kita bawa. Nah ketika melakukan tindakan tersebut, sampingnya kan ada pasien, dia minta tolong ke aku buat ngebentuk posisi dia dari tadinya gini jadi agak duduk. Nah itu kan namanya semi flower ya guys. Jadi yang tadinya gini kayak gini, dia minta tolong, dek boleh bantu tempat tidurnya dibikin agak duduk gak gitu. Nah terus aku bikin tempat tidurnya jadi agak semi flower, terus aku puterkan ininya, terus aku bilang gimana pak, udah nyaman gitu. Udah sus, udah cukup segitu. Oke, berarti itu namanya semi flower karena dia nggak terlalu duduk guys, setengah gitu. Nah habis itu berarti aku melakukan tindakan membantu pasien posisi semi flower. Nah setelah melakukan tindakan tersebut, aku juga lanjut ngebantuin temen aku ini yang tadi lanjut ngebersihin masang spray di berangkarnya. Terus juga aku lanjut untuk ikut kakaknya, kakak perawat, cuman dia di bagian gizi makanan gitu, kayak ikut aku deh gitu. Dan ternyata aku disuruh sendiri, cuman temen aku ikut aja gitu. Yaudah berarti berdua ya guys ya. Itu kita disuruh buat mengantar makanan pasien dari ruang gizi ke ruangan tempat aku PKL ini. Jadi kita ikut kakaknya ke ruang gizi, terus kita akhirnya dikasih makanan untuk pasien A di ruangan segini gitu. Terus akhirnya kita udah dikasih makanannya dari ruang gizi, kita balik lagi ke ruang PKL kita. Terus kita ke kakaknya nanya lagi, konfirmasi lagi kalau misalnya ini di ruangan berapa ya kak gitu, ruangan ini deh, terus di bed ini. Terus akhirnya kita kasih deh makanannya ke ibu tersebut. Terus akhirnya ibunya emang lagi puasa kan guys, terus juga nggak boleh makan dulu seharusnya, tapi kita taruh di pinggir. Terus aku bukain juga sih biar, karena panas juga. Terus juga aku ada yang ngebantu pasien posisi flower, tadi kan semi flower, sekarang flower. Terus juga aku ngebantu nyuapin pasien yang tadi itu guys, kan dia puasa setelah operasi. Nah dia udah boleh buka puasa, nah temen aku udah nyuapin, dia duluan nyuapin. Terus akhirnya aku yang suapin setelah dia, soalnya harus bertahap kan guys, nggak boleh langsung kayak banyak gitu, karena ibunya juga baru operasi, nggak mungkin makan langsung banyak karena bakal mual. Jadi aku sama temen aku nyuapinnya sedikit-sedikit sesuai arahan sama kakak. Terus juga aku melakukan observasi pemberian obat insulin untuk pasien yang DM2, diabetes mellitus. Di sebelah sini aku ingat banget dia di kayak krek gitu. Nah abis itu aku disuruh kakaknya buat nganterin resep gitu ke ruang farmasi. Jadi aku nganterin resepnya ke ruang farmasi, terus aku balik lagi ke ruangan aku. Dan terakhir aku melakukan tindakan urin. Jadi aku mengambil cairan urin pasien yang memakai kateter. Itu aku ambil dulu pispotnya, terus aku cetek baunya, terus airnya keluar semua. Terus udah semua, aku lihat cairannya berapa mili, terus aku tulis. Aku kasih ke kakak perawatnya datanya biar aku salin juga ke buku kakak perawatnya. Kalau udah semuanya, udah guys, ternyata waktunya sudah menunjukkan pulang dan bertukar shift sama yang siang. Udah ya guys, cukup sekian. Aku setelah itu langsung pulang ke rumah. Dan terima kasih. Dadah, lanjut ke cerita selanjutnya guys.